Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tentu dalam rumah tangga itu ada ujian dan cobaan. Ya. Sebagian ya kaum laki-laki dia lihat memang terutama dirinya. Kalau selama ini dia orang yang soleh, dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia menjaga dirinya daripada perbuatan maksiat, kemudian ternyata istrinya istri yang durhaka ataupun melawan kepadanya, ini merupakan sebuah ujian, kita lihat ya, Nabi Nuh alaihissalam dan juga Nabi Lut, mereka merupakan para nabi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata istri mereka durhaka kepada mereka. Ini sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang suami maka wajib kita bersabar. Wajib bersabar karena ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba lihat kembali. Apakah selama ini mungkin kita bermaksiat kepada Allah? Contoh mata kita liar umpamanya di luar. Suka melihat hal-hal yang haram. Nah, bisa jadi melawannya istri kita kepada kita karena dosa maksiat yang kita lakukan. Nah, sebagian ulama mengatakan dalam sebuah perkataan mereka, ulama salaf ya, aku melihat asar atau pengaruh maksiat yang kulakukan pada kendaraan dan juga kepada orang rumahku, kepada keluargaku. Artinya apa? Maksiat yang aku lakukan itu berpengaruh negatif kepada keluargaku, membuat keluargaku itu menjadi durhaka kepada aku, anak-anakku tak becus dan sebagainya, gara-gara maksiat yang aku lakukan. Ini perkataan para ulama salaf. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya ya selama ini kita sudah berusaha menjadi hamba Allah yang saleh. Kita menjaga mata kita, menjaga diri kita daripada perbuatan maksiat, ternyata istri kita ini merupakan istri yang tidak bisa diatur, nggak mau tunduk kepada kita. Yang pertama wajib kita pahami bahwa istri merupakan tanggung jawab kita, tanggung jawab seorang suami. Maka seorang suami wajib dia itu untuk selalu menasihati istrinya. Tapi juga harus hikmah dalam menasihati. Kita sayang sama istri, tapi istri mengungkapkan kata-kata yang kasar. Contoh umpamanya kita katakan kepada istri, sholatlah engkau, berjilbablah engkau, ya, nggak takut dosa atau mati dan sebagainya. Kata-kata yang kasar. Coba hikmah dalam berdakwah, ya, lemah lembut dalam ya menyampaikan. Ada sebuah kisah yang saya pernah baca. Seorang suami mengatakan kepada istrinya, "Dek, ya, hendaklah engkau menutup auratmu. Aku ingin engkau bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin kita bersama-sama. Dengan engkau menutup aurat, aku sudah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengajari anak-anakku, mengajari istriku, terutama istri untuk menutup auratnya. Dengan ini semoga kita sama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aku khawatir ya kalau engkau masuk ke neraka Allah gara-gara engkau membuka auratmu." Dengan hikmah menyampaikan nasihat dan dakwah kepada ya istri-istri kita. Jangan malah mengungkapkan kata-kata yang kasar ataupun menyakiti hatinya dengan hikmah. Ingat, ini sebuah dakwah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Satu orang saja mendapatkan hidayah dari Allah melalui perantaramu, maka lebih baik daripada onta yang merah-merah. Ini merupakan sebuah dakwah. Kemudian juga tidak lupa, ini yang terkadang lalai daripada kita. Kita sering menasihati, mendakwahi keluarga kita, terutama istri kita, tapi jarang kita mendoakan mereka. Maka iringi nasihat kepada mereka dan juga iringi dengan ya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berilah hidayah kepada istriku. Jadikan dia istri yang tunduk, patuh kepada suami, taat kepada suami, bukan istri yang durhaka ataupun bandel dan sebagainya. Ini mungkin ya dua amalan ini bisa kita untuk amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama keluarga-keluarga kita.